Di hari Lebaran kedua, arus wisata di jalur arteri Jakarta-Bandung, tepatnya perempatan Combro, Purwakarta, Jawa Barat, padat. Dari membludaknya arus kendaraan ini, banyak mobil bak terbuka digunakan untuk mengangkut warga yang hendak bersilaturahmi dan berwisata. Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Purwakarta langsung mengambil tindakan, menghentikan mobil-mobil bak terbuka dan menegur sopirnya. Selain itu, petugas juga memberikan himbauan kepada para sopir untuk tidak membawa rombongan warga ke tempat wisata karena rawan terjadi kecelakaan. Sementara para sopir bak terbuka beralasan menggunakan kendaraannya lebih ekonomis meski mengetahui dilarang polisi. Tahu tapi dilarang ya? Tahu, kirain untuk hari raya bisa gitu. Kenapa nggak menggunakan mobil yang lain? Yang lain nggak ada Pak. Punya ya ini up. Ini rombongan mau kemana Pak? Mau ke Cikau Pak. Tempat wisata dari Cikampek. Orang. Pada saat ini kita himbau kepada para pengguna kendaraan tersebut untuk selalu berhati-hati karena terkait untuk penggunaan tersebut dapat membahayakan baik pengendara, penumpang maupun pengemudi. Sementara itu, guna mencegah kemacetan, polisi melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan pengalihan dan buka tutup secara situasional di beberapa titik. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Selamat siang, Komandan. Manajer melaporkan seputaran. Sebuah mobil ambulan dihentikan paksa polisi di depan gerbang tol Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada Selasa pagi saat situasi arus lalu lintas tengah macet dari arah Bogor menuju Sukabumi. Ambulan melaju dengan menyalakan sirine darurat dan mengambil jalur melawan arah di ruas jalan arteri Parung Kuda. Polisi yang curiga kemudian menghentikan ambulan milik desa Kompa tersebut. Setelah diperiksa, ternyata kendaraan tidak membawa pasien darurat, melainkan beberapa orang yang diduga hendak liburan. Saat ditanya petugas, sang sopir ambulan berdalih akan menjenguk keluarganya yang dirawat di rumah sakit. Nah, untuk penindakannya, kami hanya ada teguran saja dan mengarahkan bahwa mobil dinas tersebut, nah dalam arti kata ini dinas lah, tidak diperbolehkan untuk memuat barang atau orang yang tidak atau bukan haknya. Itu kan ambulan untuk yang sakit atau yang emergensi lainnya. Sementara itu, sehari pasca Lebaran Idul Fitri, situasi arus lalu lintas di ruas jalan arteri dan eksit tol Parung Kuda terpantau dipadati ratusan kendaraan yang akan menuju sejumlah lokasi wisata di kota dan Kabupaten Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kebijakan Wali Kota Depok Supian Suri yang mengizinkan ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran menuai sorotan publik. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri telah melarang seluruh aparatur sipil negara memanfaatkan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Namun, Supian Suri berdalih memberikan izin menggunakan mobil dinas karena tidak semua ASN di lingkungan pemerintah Kota Depok punya kendaraan pribadi. Kebijakan ini diharapkan bisa membantu para ASN yang ingin mudik sekaligus apresiasi dari pengabdian mereka. Teman-teman yang memang dipercaya pegang kendaraan dinas, pertama ya enggak semua mereka juga punya kendaraan dinas, kendaraan sehingga diharapkan bisa membantu sebagai apresiasi atas pengabdian mereka. Namun kebijakan ini ditentang Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang beranggapan pemegang mobil dinas rata-rata pejabat eselon 2 dan 3. Tunjangan bagi pejabat eselon 2 dan 3 juga dinilai cukup untuk membeli mobil. Selain itu, penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran beresiko tinggi. Ya artinya kan itu salah tindakan itu, gitu loh. Itu salah. Nggak boleh mobil dinas itu untuk kepentingan dinas, titik. Tidak untuk kepentingan yang lain. Ada teguran Pak? Ya? Teguran mungkin dari Pak Gub. Tadi malam sudah saya tegur. Deddy Mulyadi menambahkan, Supian Suri telah mengabaikan instruksi gubernur dan telah diberikan teguran. Dari Depok dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ziarah kubur merupakan salah satu tradisi yang dilakukan umat muslim di Indonesia saat Hari Raya Idul Fitri. Peziarah datang ke makam sanak keluarga yang telah meninggal dunia untuk mendoakannya. Namun ada yang berbeda, suasana makam Islam di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara. Peziarah hanya bisa mendoakan dari kejauhan
seperti berdiri di tepi area pemakaman tanpa bisa mendekat karena makam terendam air dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 70 cm. Peziarah berharap pemerintah cepat menanggulangi banjir yang sudah lama tidak kunjung ada solusinya. Jadi udah beberapa tahun ini kita kesini nggak pernah nyampe ke sana gitu, cuman ngeliat dari jauh doang. Jadi kurang gimana ya rasanya, katanya kan mau ada pengurukan, tapi sampai saat sekarang ini belum juga. Sulit banget, cuman posisinya agak susah ya kita lewat robok dalam gitu. Ya harus ada pengurukan lah gitu. Ya ini kuburan agak naik. Tidak hanya makam, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan di area pemakaman umum tersebut. Apabila aliran kali yang melintasi area pemakaman meluap. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pengemudi dan penumpang minibus ini hanya bisa pasrah setelah mobil yang mereka tumpangi tertimpa pohon tumbang di Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat. Sambil menenangkan penumpang lainnya, salah satu penumpang ini berusaha mengabadikan suasana dari dalam kabin mobil. Beruntung petugas segera mengevakuasi batang pohon yang membuat korban terkurung di dalam kabin kendaraan. Sementara dari keterangan saksi, tumbangnya pohon berukuran besar ini terjadi setelah Kota Bogor dilanda hujan deras yang disertai angin kencang. Selain menyebabkan kerusaknya mobil, 2 gerobak pedagang dan 2 sepeda motor yang tengah melintas juga rusak parah usai tertimpa pohon. Ya, sebelum kejadian angin dulu, belum hujan Pak ya. Angin kedua langsung kejadian Pak. Saya posisi lagi dagang, sempat melariin diri sana Pak. Iya, ya gitulah kejadian. Korban motor sama itu ya mobil dikelilingi oleh pohon beringin berdiameter sekitar 1 meter, tinggi hampir sekitar 15 meter. Tumbang ke arah jalan SSA yang menimpa satu kendaraan minibus Chevrolet warga Jakarta. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 2 pengendara mengalami luka dan 1 diantaranya harus dilarikan ke Rumah Sakit PMI Bogor karena menderita luka serius. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Halo pemirsa, bagaimana nih liburan di H+2 Lebarannya? Pasti masih menghabiskan waktu bersama sanak keluarga, tak itu di rumah untuk bersilaturahmi ataupun bermain ke tempat rekreasi. Nah, salah satunya saat ini saya sedang berada di daerah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, dan menunjukkan seperti apa suasana H+2 Lebaran di sini. Di sini sudah banyak sekali masyarakat yang memilih berlibur karena tempatnya ya bisa diperkatakan ini sangat indah. Kita memandang danau dan juga kita bisa naik perahu dengan harga yang relatif terjangkau nih untuk naik perahu, ataupun di sini juga ada naik jet ski dan ada banyak sekali tempat-tempat duduk-duduk untuk kita juga bisa makan-makan sebelum kita main-main air nih. Kalau gitu mungkin saya sedikit mau langsung berbincang langsung nih dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Halo Teteh, selamat siang. Teteh namanya siapa Teh? Saya Maggie. Teh Maggie mau nanya nih, kenapa Teh Maggie selalu memilih Waduk Jatiluhur untuk berlibur bersama keluarga nih Teh? Selain ini tempat kelahiran suami ya, di sini relatif murah. Kita juga anak-anak enak, lapangnya besar ya, banyak wisata, banyak kuliner murah-murah gitu. Teh Maggie ini kan kalau ini tempat kelahiran suami berarti sering kesini ya? Kira-kira udah berapa kali nih Teh? Sering ya, hampir kalau dibilang setiap hari juga bisa gitu. Soalnya saya juga dekat rumah dari sini ke sini. Cuma 10 menit lah ke sini. Untuk harganya mungkin Teh boleh dikasih tahu nih, mungkin biar pemirsa pada kesini juga kan Teteh sering nih kesini nih. Kalau buat tarif perahu biasanya per orang ya kita 15.000 per orang atau 20.000 per orang. Ya standar lah untuk kita kaum menengah ke atas ya, bisa dijangkau gitu. Nah, Teh boleh Teh sedikit mungkin bilang sama pemirsa kira-kira seindah apa sih Waduk Jatiluhur dan juga permainannya biar pada datang nih ke sini nih. Boleh ya, di sini indah, danaunya juga indah. Ada tempat camping juga ya sebelah sana. Murah juga. Boleh dicoba untuk datang ke sini apalagi kalau sore ya, sunsetnya indah banget gitu. Bisa dilihat aja. Boleh datang ke sini.
Ya. Makasih ya Teh Peggy. Nah pemirsa, tadi sedikit perbincangan saya dengan salah satu pengunjung yang datang memilih Waduk Jatiluhur untuk berlibur dengan keluarga. Jadi bagi Anda juga yang mungkin bingung nih kira-kira kemana ya mau menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Kalau dekat-dekat dari Purwakarta, Jawa Barat bisa nih ke Waduk Jatiluhur. Kalau gitu saya Aulina Iyasya dari Purwakarta, Jawa Barat dan juru kamera Ari Setiawan, iNews melaporkan. Di hari kedua Lebaran ini banyak masyarakat yang memilih untuk berwisata bersama keluarganya karena memang di momen Lebaran ini berkumpul bersama keluarga terasa lebih hangat. Dan juga saat ini kami berada di kawasan wisata Ancol, dapat kami laporkan untuk suasana di kawasan wisata Ancol semakin malam ini justru malah ramai dan juga memang banyak pengunjung yang mengunjungi kawasan wisata Ancol ini. Memang mereka memilih untuk berlibur dikarenakan mereka tidak mudik atau pulang ke kampung halamannya. Dan bisa dilihat juga di layar televisi Anda, ini banyak juga dari para pengunjung yang memang masih bertahan dan masih berlibur atau bermain di kawasan wisata Ancol. Juga banyak yang berfoto-foto ria, mereka juga menunggu keluarganya yang sedang menaiki wahana. Dan di sini bisa juga dilihat masih ada antrean, salah satunya di wahana Biang Lala atau Kinci Raksasa, yakni wahana yang ikonik di kawasan wisata Ancol. Banyak sekali dari para pengunjung ini, mereka masih bertahan, mereka masih mengantri untuk menaiki wahana atau permainan yang berada di kawasan wisata Ancol. Dan tentunya pastinya di masa libur Lebaran ini, kawasan wisata Ancol ini sangat ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Dan berdasarkan data ini sudah ada lebih dari 50.000 pengunjung yang mengunjungi kawasan wisata Ancol. Tentunya bukan hanya Biang Lala saja, namun banyak sekali permainan yang memacu adrenalin maupun juga yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Salah satunya ada kora-kora dan juga ada histeria. Dan juga bagi para pemirsa yang hendak mengunjungi kawasan wisata Ancol, ini bisa langsung mengunjungi di hari libur Lebaran Anda. Dari Jakarta, Ismalia Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pada momen libur Lebaran 2025, kawasan TMII Taman Mini Indonesia Indah ramai oleh ribuan pengunjung yang berasal dari luar kota Jakarta. Bahkan hari ini saja tercatat ada 13.000 pengunjung yang datang ke TMII. Dan kalau untuk tempat yang paling padat, yakni tempat saya melaporkan di Danau Archipelago, di mana ribuan masyarakat ini antusias untuk menyaksikan Dancing Fountain Tirta Cerita atau air mancur menari yang menampilkan sejumlah dongeng Nusantara seperti Timun Mas, Purbasari Purbalarang, dan juga Si Kancil. Selain itu, Taman Mini Indonesia Indah selama periode Lebaran ini juga menampilkan atraksi budaya seperti musik gampang. Dan TMII ini memprediksi untuk momen libur Lebaran 2025 akan ada kiranya 120.000 penumpang yang akan terus berdatangan untuk liburan bersama sanak keluarga dan juga sahabat terkasih. Dari Jakarta, dilalui oleh Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Hari kedua Lebaran Idul Fitri, sejumlah spot wisata di Bandung, Jawa Barat ramai oleh wisatawan. Salah satunya adalah Jalan Asia Afrika yang dipadati wisatawan dari kota Bandung maupun kota-kota lainnya. Wisatawan terlihat ramai memenuhi trotoar, berfoto dengan cosplayer, hingga sekedar duduk bersantai menikmati suasana sore di kota Bandung. Tak sedikit juga dari wisatawan yang memilih untuk menaiki kereta odong-odong berkeliling kota Bandung menikmati suasana di sore hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Amrina Rida, Bagus Prastia Adi, iNews melaporkan. Pemirsa, hari kedua libur Lebaran pergerakan penumpang dan kendaraan yang akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauni, Lampung terpantau masih ramai. Berdasarkan pantauan tim mudik iNews Media, ratusan kendaraan terlihat antri memasuki kapal. Data 31 Maret sebanyak 24.000 kendaraan telah menyeberang dari Sumatera menuju Pulau Jawa. Sementara itu, ASDB bersama pemerintah menerapkan diskon tarif penyeberangan lintas Bakauni Merak sebesar 21% hingga 36% untuk berbagai kategori kendaraan penumpang.
Diskon tarif tersebut berlaku mulai 3 April, pukul 12 siang hingga 7 April, pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan itu diharapkan dapat membantu masyarakat yang akan kembali ke Pulau Jawa setelah merayakan Lebaran di kampung halaman. Dari Lampung, Sahriza Zanski, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari kedua Lebaran, arus lalu lintas Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa malam terpantau ramai lancar. Sebanyak 77.000 lebih kendaraan tercatat melintas di jalur Lingkar Gentong tersebut. Kepadatan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kepadatan kendaraan juga diakibatkan oleh para pemudik yang baru berangkat ditambah warga yang ingin bepergian ke sejumlah tempat wisata di kawasan Jawa Barat. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan pihak kepolisian. Adapun lokasi yang diantisipasi menjadi titik rawan macet berada di Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan Simpang 3 Panyusuhan. Pemirsa, Jasa Marga memberikan diskon tarif tol sebesar 20% pada arus balik Lebaran 2025 untuk mendorong pemudik kembali lebih awal dan mengurangi kemacetan saat puncak arus balik yang diperkirakan terjadi 6 April mendatang. Diskon ini berlaku di ruas tol Trans Jawa dari gerbang tol Kali Kangkung hingga gerbang tol Cikampek Utama yang terbagi dalam 2 tahap, yakni 3 hingga 5 April dan 8 hingga 10 April mulai pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Pihak PT Jasa Marga berharap adanya diskon tarif tol ini dapat mendorong masyarakat pulang lebih awal untuk menghindari penumpukan kendaraan. Selain itu, Jasa Marga mengimbau agar pengguna jalan untuk mengatur waktu dan rute perjalanan dengan baik. Selain itu, untuk memperlancar arus balik, Korlantas Polri akan menerapkan sistem one way secara bertahap mulai 3 April 2025. Rekayasa lalu lintas ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan arus balik dan membuat perjalanan menjadi lebih nyaman dan lancar bagi para pemudik. Sekjen DPP Partai Perindo yang juga Waketum Kadin Indonesia, Andi Muhammad Yuslim Patawari, beserta jajaran DPP dan DPD Partai Perindo Jakarta Pusat mengunjungi Panti Asuhan Vincentius Putra, Kecamatan Senen. Kegiatan partai yang dikenal sebagai Partai Kita ini dilakukan dalam rangka berbagi kebahagiaan bersama anak-anak panti asuhan serta membagikan ratusan paket peralatan sekolah seperti alat tulis dan sembako jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Aksi yang merupakan arahan langsung Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanusudibio ini juga menunjukkan kepedulian dan kebaikan dalam keberagaman beragama. Ini adalah bentuk kepedulian yang kiranya bisa menjadi penyemangat kepada adik-adik kita untuk belajar, meraih cita-cita untuk kemajuan bangsa dan negara. Para pengurus dan anak-anak panti asuhan Vincentius turut mengapresiasi aksi nyata serta dukungan dari semua kalangan, khususnya Partai Perindo, sebagai bentuk kepedulian terhadap nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Pertama, terima kasih untuk berkatnya untuk anak-anak yang membutuhkan dukungan untuk mewujudkan masa depan mereka. Senang kalau yang buku tulis sama alat-alat tulis buat perlengkapan sekolah. Dalam rangkaian kegiatannya, Partai Perindo juga mengunjungi Panti Asuhan Putra Setia di daerah Senen, Jakarta Pusat. Kehadiran jajaran pengurus partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini disambut hangat pihak Panti Asuhan yang berkesempatan mendapatkan sembako dan ratusan paket peralatan sekolah. Terima kasih kepada Perindo yang memberikan bingkisan kepada anak kami. Mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk staf beserta jajarannya. Partai Perindo akan selalu hadir ke tengah masyarakat yang membutuhkan untuk mewujudkan visi Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Fakih, iNews melaporkan.
Sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang menjadi korban bencana longsor, jajaran pengurus DPP Pemuda Perindo dan DPD Partai Perindo Kota Bogor turun tangan menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan uang tunai. Salah satu yang menerima bantuan yakni pasangan lansia di Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya pasangan ini sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit karena tertimpa rumah yang ambruk akibat longsor pada 17 Maret 2025 lalu. Ya, kita memberikan berupa dana tunai dan juga ada beberapa sembako. Ya, harapannya bantuan ini semoga bisa membantu. Nanti kita juga coba mungkin akan galang lagi, siapa tahu kita bisa bantu lebih lanjut lagi. Warga mengaku bahagia dengan kehadiran serta bantuan yang diberikan Partai Perindo ini. Bingkisan ya, sama itu ya uang dari ini PT Perindo ya. Terima kasih. Sebelumnya juga Ibu banyak terima kasih ya. Partai yang dipimpin Angela Tanusudibio ini terus konsisten memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.